Halo, selamat pagi Mas Angling Aditya dari Jateng. Pagi Akbari, ini Selamat pagi, Ini Mas. dia. Iya, Mas, kita dapat informasi nih katanya ada kasino di Semarang yang kedoknya tuh tempat karaoke, tapi udah ditutup terus buka lagi. Emang benar-benar Bandel, ada, iya. Mas? Gimana nih? ya betul ya. Jadi hari Jumat kemarin polisi yang dipimpin oleh Kapolres Satu Semarang Kombes Irwan Arwar melakukan penggerbekan di sebuah kasino yang dia ada di lantai 2 bangunan karaoke seperti itu. Di lokasinya di Anjasmoro Raya nomor 8. Nah, awalnya polisi itu menerima informasi ada kegiatan judi di sana. Mhm. Nah, ketika polisi sebelumnya sudah meminta untuk kegiatan di sana tutup. Namun pada 16 September kemarin ternyata mereka membandel buka lagi. Nah, tanggal 20 polisi datang dan melakukan penutupan langsung dan sempat mengamankan 12 orang saat itu. Termasuk OB dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ketika pemeriksaan ternyata yang ditetapkan sebagai tersangka itu ada 10 orang. Kecuali yang OB tadi ada 2 orang, mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka. 10 orang itu memiliki peran macam-macam, mulai dari penyelenggara, ada security, ada pengawas, ada kasir, dan juga bagian yang membagikan koin-koin yang mereka transaksi di sana gitu. Ya. Tapi kalau barang buktinya apa aja ya Mas ya, kalau boleh tahu? Oke. Barang buktinya itu ya koin chip itu yang untuk mereka transaksi itu, terus kemudian ada beberapa pak kartu begitu remi untuk mereka bersuci. Terus ada mesin penghitung uang, dan kemudian ada uang sebanyak 1,3 miliar dari mereka. Oke, Mas, untuk bangunan yang digunakan sebagai kasino, ini informasinya seperti apa, Mas? Apakah memang milik tersangka atau memang tersangka juga menyewa nih tempat tersebut untuk kemudian dijadikan tempat kasino? Untuk bangunan sendiri mereka menempati lantai 2 itu menyewa. Jadi pemilik kasino itu saat ini sedang diselidiki apa mereka ada hubungannya dengan pemilik karaoke atau pemilik gedungnya seperti itu. Tapi statusnya mereka menyewa tempat. Mereka awalnya mengurut pengakuan pelaku bukanya itu awalnya 29 Agustus begitu. Kemudian ketahuan diminta tutup tanggal 9 September dan buka lagi tanggal 16 September itu. Gitu. Baik Mas. Kalau boleh tahu sebenarnya sudah berapa lama ya Mas ini kasinonya berjalan, dan kira-kira perputaran uang yang udah diperoleh tuh berapa banyak Mas kalau boleh tahu? Ya, itu tadi masih dari pengakuan tersangka, tadi mereka baru pada tanggal 29 Agustus begitu. Kemudian langsung ketahuan dan diminta tutup. Tapi ternyata mereka membandel dan buka lagi. Untuk perputaran uangnya mereka berdalih tidak tahu seperti itu. Cuma ketika ditanya terkait uang 1,3 miliar itu, pengakuan mereka itu adalah modal untuk mereka membuka permainan di weekend itu ya, Jumat sampai Minggu itu. Seperti itu sampai saat ini. Oke, Mas, apakah mungkin juga ini di tempat kasinonya diedarkan juga mungkin barang-barang ilegal? Apakah ada temuan mungkin semacam seperti narkoba dan lain-lainnya? Karena kan biasanya identik dengan tempat-tempat seperti itu ya. Untuk sampai saat ini belum ada indikasi dari kejahatan lainnya ya. Cuma polisi juga menemukan list daftar para pemainnya. Ternyata mereka mencatat cukup rapi siapa pemain-pemain yang datang ke sana, dan bahkan ada data mereka menang atau kalah seperti itu. Dari pengakuan pelaku itu juga para pemain itu datang dari luar kota juga. Cuma mereka tidak melakukan promosi, hanya dari mulut ke mulut, terus pelanggan datang gitu. Oke, wah. Pengakuan mereka juga pertukaran chip itu koin itu mulai dari 100.000 bisa sampai ratusan juta begitu, 100 juta kemarin mereka bilang begitu. I see. Jadi memang baru dari mulut ke mulut saja, ternyata pelanggannya sampai dari luar kota berdatangan nih ke Semarang ya untuk ke tempat kasino tersebut. Mas, dari data temuan buku customer atau list nama-nama customer yang ditemukan, mungkin apakah dari pihak kepolisian juga akan ada tindakan lebih lanjut nih kepada para customer tersebut? Apakah mungkin nanti akan dilakukan penyelidikan terhadap mereka juga? Infonya seperti apa nih Mas Angling? Ya, kemarin Kapolres Satu juga menyatakan akan mencoba memanggil nama-nama yang ada di list tersebut, termasuk pemilik gedung. Jadi mereka nanti akan dikonfirmasi terkait kegiatan judi di sana. Jadi customer juga akan diminta keterangan.
Baik. Jadi hukumannya pun juga belum tahu, berarti kan nanti akan seperti apa, dan ini masih berjalan. Terima kasih banyak Mas atas update-annya untuk kita semua. Nanti mungkin setelah ada perkembangan berikutnya kita juga minta reportase lanjutannya. Terima kasih Mas Angling Aditya. Sampai berjumpa kembali, selamat bertugas.